Kemudian pimpinan memohon mengajak anggota masing-masing, karena tidak bisa di-cover hanya dengan ormas, dengan anggota yang PTH-nya itu, kan, yang di bawah itu yang barangkali 5 juta, 10 juta, 20 juta, gitu kan. Nah, masing-masing diminta bantuannya, diada komunikasi 25 orang per pimpinan per kelompok. Untuk calon penerima bantuan perorangan ditanya dulu, diseleksi dulu, jangan sampai nanti ada tim investasi tanyakan, Pak Alima tadi tiara, betul-betul loyalis kita kontak terhadap Bapak kita, Pak Wali Kota, yang terhadap pimpinan yang lainnya, Pak Wakil, juga yang saya sendiri barangkali yang ditugaskan untuk mendistribusi. Nah, jadi ada ormasnya, kalau ormasnya pakai cak pada pimpinan. Perorangan kadang besar, tangan mereka itu. Diseleksi mereka yang telah menerima. Kalau yang tidak pernah sama sekali tahu, karena itu berpotensi masalah. Tapi hampir semua ormas mendapat baru itu disediakan bantuan juga ke anggota. Terkait jumlah nominal bervariasi, silakan sesuai dengan bantuan yang diterima. Hal yang terpenting adalah ketika ada tim verifikasi atau BPKP, setiap ketua ormas atau perseorangan menyatakan benar menerima bantuan sesuai besaran yang tertuang dari aplikasi dan diterima dari ajudan atau siapa. Nanti secara teknis akan dijelaskan kemudian. Karena yang pernah terjadi adalah mismatch antara penertiban administrasi ketika diisi oleh petugas dan kenyataan. Orang-orangnya ribuan petugas juga tidak tahu berapa yang dibantu si A, si B, si C. Ditulis 10 juta. Pas protes ketika jaksa memeriksa, benar ibu dapat bantuan barang saudara barang 10 juta, lama untuk 10 juta. Saya tidak menerima 10 juta, berapa tuh? 15 juta. Jadi ngambek karena tidak sesuai gitu. Di kwetan 10 juta pada bantuan 15 juta atau sebaliknya gitu maksudnya. Jadi harus ditulis sendiri besarannya. Nah, juga khusus untuk Pak Ruslan karena yang ditugasi untuk mendistribusikan THR akan mengundang para penerima THR sesuai yang tertera dalam daftar untuk pelengkapi SPJ. Kemudian SPJ yang akan dikelompokkan berdasarkan nanti pembeli masing-masing ada di kelompok pembeli ada atau menggunakan. Kemudian saran dan tindak lanjut ini sesuai rekomendasi verifikasi yang akan menentukan ada atau tidak adanya kerugian negara. Semakin lengkap nanti dukungan ibu bapak sekalian, semakin tipis kerugian negara bapak ambil di mana. Kalau nol kerugian negara dan bapak memang mengaku menerima, sudah. Dan tertentu masyarakat mau diapakan ini tersangka ini gitu kan, paling kelemahan administrasi. Kalau kelemahan administrasi pasti berubahnya hanya sanksi administrasi seperti itu sekalian. Dan alat yang paling efektif untuk mematahkan tuntutan terhadap partai ini yang berdampak resiko kalau kita tidak selesaikan, berdampak kepada pertanggungjawaban pimpinan itu yang sangat berat yang perlu kita hindari. Maka kita menuntut hati Bapak Ibu sekalian untuk bisa membantu kita, ya kan? Kalau dulu Bapak mengejar Pak Wali, mengejar sekda, mengejar Pak Wali untuk mendapat bantuan dari kita, dan sekarang kita balik mengejar Bapak-Bapak dimanapun berada akan kita kejar siang, pagi, sore, malam akan kita kejar. Mohon kwetansinya untuk apa dilengkapi. Jika cara ini tidak dilaksanakan, maka risikonya sangat berat, yaitu tuntutan hukum maksimal dan denda pun maksimal, serta bisa menjerat pertanggungjawaban juridis pimpinan. Ini yang akan kita hindari. Jika ada yang disarankan terpenuhi, maka peluang bebas akan bukan. Keringanan hukuman karena pelanggarannya prosedural, dana sampai kepada masyarakat ini yang paling penting, dan dibuktikan dengan kesediaan menjadi saksi, penerimaan siap menjadi saksi bagi para tersangka, dan tidak ada penyalahgunaan keuangan karena memang dana sampai kepada masyarakat. Itulah kira-kira backbone mainstream konsep penyelamatan untuk menyelesaikan masalah, membuat baru tetap kondusif dan tetap terjaga harmoni.
Akhirnya bantuan ibu bapak adalah kesempatan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Pak barangkali kemudian barangkali sebelum Pak Wali ada hal yang ingin menanggapi. Satu, barangkali pertanyaan Pak Wali, apakah penjelasan ini cukup jelas menurut saya? Pertanyaan kedua, kalau cukup jelas, apakah Bapak Ibu sekalian bersedia untuk membantu kami? Terima kasih, alhamdulillah Pak Wali. Mudah-mudahan menjalankan kita akan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekda, bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai. Ini bagian dari silaturahim harus kita syukuri, dan saya mengajak semua untuk mensyukuri ini dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diberi berbagai kesehatan, kenikmatan, dan mudah-mudahan kita senantiasa walafiat. Dan kepada keluarga yang sakit kita doakan supaya cepat sembuh. Kita cerita dan Pak sampai dia sudah menjelaskan, dan inilah Bang, saya ingin menyampaikan barangkali juga tentang hal-hal yang perlu juga Bapak ketahui, Ibu ketahui, walaupun juga sudah kami tidak mengetahui. Pada bulan Juni 2010 saya dipanggil KPK dengan Wali Kota Malang, berdua Wali Kota Bandung, Wali Kota Malang, dan seluruh gubernur se-Jawa Barat. Nah, gubernur Jawa Barat diwakili oleh Pak Iwa, dua Iwa. Nah, kemudian penjelasan KPK, dan juga antara lain ada mengapresiasi pemerintah Kota Bandung pada saya, karena Kota Bandung sudah menghentikan bantuan untuk Persib pada tahun 2009 setelah Persib menjadi badan hukum swasta. Itu diapresiasi. Mungkin bersama dengan Malang. Nah, kemudian Gubernur Kalimantan Selatan Pak Arief Mudi justru pada tahun 2011, waktu itu 2011 awal, kemudian tahun 2011 menyatakan masih mau bantu dari APBD bagi Sriwijaya FC. Itu yang disalahkan. Dan kemudian Gubernur Papua yang menyatakan bahwa hibah dan bansos merupakan ini hak rakyat, kata lihat saya tidak tahu bahwa bansos dan hibah itu hak saya, dan saya minta kembali waktu itu. Dan kalau Gubernur tidak kasih, bubarlah kita, dan kita bubarlah dari NKRI, dari RI. Kemudian termasuk Banten juga ya seperti yang disampaikan pimpinan KPK, bahwa pengelolaan bansos itu ya tidak sesuai dengan aturan. Ya seperti ini gimana kata Gubernur Banten. Kemudian Gubernur Maluku juga sama, ini administrasinya proposal tidak ada apa, jadi bagaimana saya mempertanggungjawabkan? Karena rakyat kita ada rakyat, saya tidak ada yang pakai kwitansi, pakai proposal. Pada saat saya datang pakai uang bansos, kemudian ngasih uang minata, uang kami, uang apa, enggak. Jadi kan saya gunakan uang bansos akan Gubernur Maluku. Kemudian gubernur sewilayah Sulawesi, saya tetap bansos harus ada. Hanya pengaturannya diperbaiki nanti, karena di Sulawesi sering terjadi demo, bentrok segala macam, dan kita juga sudah tidak boleh memberikan uang kepada gandus, kepada polisi. Tapi pada saat demo, polisi mencari rasakan kalau gubernur gimana dari bansos. Nah, kemudian sabarlah semua. Sehingga kesimpulannya kata pimpinan KPK, karena ada Mendagri waktu itu, Mendagri harus segera menyesuaikan dan merevisi tentang Permendagri nomor 3 tahun 13/2006, karena ini penafsiran salah seluruh Bupati Wali Kota dan Gubernur. Jadi ini salah semua dapat kesualian ini.
saluran ya seperti Kota Bandung dan sekarang juga Ciamis, terus Kota Tasik, Cimahi dan Provinsi Jawa Barat. Itu sama juga pasti begitu. Dan mungkin juga orang lain begitu. Kita masih berdasarkan, kita juga punya perwal, tapi kita berdasarkan kepada aturan bahwa untuk bansos itu tidak boleh lebih dari 50 juta. Nah, tidak boleh 50 juta, tidak pada angka 49 juta, tidak. Paling pada angka 25 juta, 30 juta. Tapi Kabupaten Bogor, Kota Bogor disampaikan oleh pimpinan KPK sampai 250 juta, 200 juta untuk pondok pesantren dari bansos. Karena itu saya minta kata pimpinan KPK dalam waktu 3 bulan paling cepat, kemudian minimal maksimalnya 6 bulan mendagri peraturan. Nah tadinya kan kalau hibah itu diberikan oleh pemerintah kota dan dewan kepada orangnya jumlahnya berapa, dan kemudian dalam perda APBD, dan kemudian saya buat keputusan wali kotanya, dan kemudian pakai perjanjian biasanya ditandatangan sama SN3, dan kemudian ada pertanggung jawabnya. Kalau bansos yang kemarin versi Permen 13/2006, seluruh bupati wali kota gubernur disimpan di sekretariat di ruangan. Jadi pemakaiannya untuk rakyat itu melalui itu kan uangnya ada. Nah sekarang dengan Permendagri nomor 30 bansos dan hibah sama. Jadi kalau hibah bisa berapa saja, berarti uangnya ada. Jadi hibah berapa saja, kalau bansos 50 juta dan untuk 1 kali. Untuk 1 kali saja itu masih tidak tebal antara bupati, gubernur, wali kota dan permanen itu. Misalnya hibah 1 kali, apakah 1 kali versi A dengan pondok pesantren yang belum selesai, si A mengajukan boleh tidak? Itu mengajukan lagi dan itu disalahkan. 1 kali kan bingung juga satuan yang mana, apakah 1 kali namanya lain atau 1 kali proyeknya lain gitu kan. Tapi tetap itu dianggap harus diperbaiki kan. Jadi diperbaiki dan sekarang sudah ada. Nah Kota Bandung 2006 sampai 2008 opininya WDP, wajar dengan pengecualian. Jadi setiap yang 2006, 2007, 2008 WDP, berarti ada beberapa pos yang oleh BPK diperiksa ini mah dengan pengecualian. Sok diberi waktu sekian bulan sampaikan SPJ-nya, administrasinya. Kemudian pada tahun 2008 kita karena pengaturan pengelolaan baik sekali, sehingga oleh Menteri Keuangan kita dinilai baik juga dalam rangka pengelolaan keuangan, sehingga kita mendapat lisensi pembangunan daerah ke 18 miliar. Memang macam-macam ada yang kurang dan lebih. Nah, kemudian 2010 kita disclaimer artinya buruk pada yang tapi tidak ada korupsi. Nah, kemudian 2010 kita WDP lagi. BPP itu dengan pengucapannya WDP-nya adalah bansos, pajak, retribusi, dan aset. Kemudian BPK memberikan waktu 3 bulan untuk menyelesaikan itu selesai dan dilaporkan kita pada tanggal 3 bulan. Setelah 3 bulan berarti Oktober, September, Oktober, Agustus kita menyatakan WDP, Agustus, September, Oktober 2 bulan silakan beres. Dan dalam proses ini kita harus bekerja seperti yang lalu dan seperti begitu, mulainya di Jakarta. Kemudian kita kan ada yang melaporkan ke kejaksaan, ke kepolisian, ke KPK. Nah, yang keterangan ini yang bisa selesaikan masih mau bupati wali kota dipertanyakan oleh jaksa, ada yang melaporkan kurang ini. Nah, kurangnya seperti yang disampaikan Pak Edi. Nah, oleh itu upaya-upaya ini adalah upaya yang dilakukan untuk bahwa uangnya nyampe ke masyarakat, hanya administrasinya yang sebagian terkait bupati wali kota nggak benar gitu kan. Dan 2012 itu administrasinya harus benar, uang itu keluar. Dan saya jamin misalnya apabila tidak ada masalah, tidak ada badai dan selamatkan Allah, selamatkan semua, berarti 2012 sebetulnya tetap karena bansos dan hibah masih ini kalau bupati wali kota, tapi administrasinya harus benar.